听说你的琉璃金身已炼坠入涅槃，终究还是有所不。叶氏先祖更是与象氏先祖必可迈入超凡境。人骑士，喝解毒丹。沦为蚁，系。势力无法去除。 Di episode sebelumnya diceritakan jika Lin Feng berhasil mengobati Liu Li. Tapi saat ini racun iblis serigala di tubuh wanita itu baru diserap sebanyak 70%. Masih diperlukan 2 hingga 3 kali pengobatan lagi agar racunnya benar-benar hilang. Atas jasa Lin Feng tersebut, Tetua Yeping sangat berterima kasih terhadapnya. Singkat cerita, akhirnya murid-murid sekte pedang surgawi tiba di kota Leize. Atas bantuan Tetua Yeping, mereka semua bisa menuju kota Wusheng melalui jalur teleportasi milik keluarga Lei. Walaupun Liu Li menceritakan jika Lin Feng sangat berjasa menyelamatkan hidupnya, tapi murid-murid keluarga Lei tidak ada yang percaya. Mereka bahkan meremehkan kekuatan yang dimiliki sekte pedang surgawi. Ternyata untuk membuka jalur teleportasi tersebut, masih dibutuhkan beberapa hari lagi hingga semua tetua berkumpul. Oleh sebab itu untuk sementara, Lin Feng dan yang lainnya pun menginap di sana sambil memulihkan tenaga. Namun selain sekte pedang surgawi, murid-murid sekte lain juga tiba di kota tersebut untuk memasuki jalur teleportasi. Keluarga Lei sangat menghormati Tetua Yeping dan Liu Li. Mereka memuji tubuh emas kaca yang telah berhasil dilatih gadis tersebut hingga ke tahap khusus. Tapi meskipun begitu, Liu Li tetap menanggapinya dengan rendah hati. Dia merasa jika kemampuannya saat ini belum bisa terlalu dibanggakan. Tuan muda kedua keluarga Lei tidak mau ketinggalan memuji Liu Li. Katanya tubuh emas kaca sangat terkenal semenjak zaman kuno. Nenek moyang mereka dari keluarga Ye dan keluarga Xiang di masa lalu bersama-sama membangun kuil Wusheng. Sedangkan Liu Li saat ini telah mengembangkan tubuh emas tingkat 2 kelas kaisar. Jadi menurut pria itu Liu Li memiliki bakat yang luar biasa. Dengan bakatnya tersebut, tidak tertutup kemungkinan di masa depan dia bisa memasuki ranah transenden. Ketika tuan muda kedua itu sedang asik bercerita, kesadaran Liu Li perlahan mulai hilang. Itu semua karena racun iblis serigala di tubuhnya kembali kambuh. Seketika Liu Li pun rubuh, yang membuat semua orang di sana sangat khawatir. Liu Li lalu mengatakan kepada mereka, jika pada pertempuran sebelumnya dia terkena racun iblis serigala. Mendengar perkataannya itu, tuan muda kedua lalu memberikan pil detoksifikasi. Tapi bukannya sembuh, justru keadaan Liu Li menjadi semakin parah, sehingga semuanya pun seketika menjadi panik. Dengan susah payah Liu Li meminta mereka segera memanggil Lin Feng dari sekte pedang surgawi. Karena cuma pemuda itu yang bisa menyembuhkan racun di tubuhnya sekarang. Tapi sepertinya tuan muda kedua ini masih meragukan kekuatan Lin Feng, sehingga dia pun enggan untuk memanggilnya. Seorang pemuda bernama Pendekar Zhang lalu mengatakan jika di tanah kolam awan, ada seorang jenius bernama Priyun Shuyao. Dia memiliki teratai langit kelas 9 tingkat raja, yang kemungkinan bisa menyembuhkan racun di tubuh Liu Li. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang lagi tuan muda kedua Lei lalu menyuruh Pendekar Zhang memanggil Pri Shuyao tersebut. Walaupun terlihat sombong, tapi sepertinya tuan muda kedua Lei ini sangat mengkhawatirkan keadaan Liu Li yang saat ini kondisinya semakin memburuk, sehingga membuat semua murid panik. Tidak lama kemudian akhirnya Pendekar Zhang kembali bersama Pri Shuyao. Murid-murid keluarga Lei di sana sangat kagum melihat kecantikan wanita tersebut. Hal itu tidaklah mengherankan, karena Pri Shuyao ini, kecantikannya sudah sangat terkenal di wilayah selatan itu. Ketika memasuki kamar, Pri Shuyao sudah bisa merasakan energi iblis yang sangat kuat. Dia juga tahu jika racun telah menyebar ke seluruh tubuh Liu Li. Wanita itu lalu berkata jika saat ini racun iblis serigala telah masuk hingga ke sumsum tulang Liu Li.
Akan sangat sulit untuk menghilangkan racun tersebut. Mendengar pernyataannya itu, tentu Tuan Muda kedua Lei dan yang lain sangat terkejut. Mereka memohon agar Perishuya bersedia membantu menyelamatkan Liu Li. Pendekar Sang yang juga berasal dari Tanah Kolam Dewa pun juga berusaha membujuk wanita tersebut. Hal itu dia lakukan, agar nantinya keluarga Lei akan merasa berhutang budi terhadapnya. Sehingga atas desakan semua orang, Perishuya pun akhirnya bersedia membantu. Yang ternyata Perishuya ini memiliki atribut tanaman kelas 9 tingkat raja jenis teratai jade langit. Sehingga dengan martial soul-nya itu, Perishuya mencoba menyerap racun serigala dari tubuh Liu Li. Dalam prosesnya terlihat jika racun mulai diserap teratai langit. Para murid kolam awan pun mulai menyombongkan kekuatan Perishuya. Namun tiba-tiba, tanpa diduga racun itu melakukan perlawanan, yang menyebabkan Perishuya pun terluka akibat serangan balik dari racun iblis serigala tersebut. Sehingga mau tak mau dia harus menekan racun di tubuhnya, dan menghentikan pengobatan Liu Li. Karena dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, Perishuya akhirnya mengakui jika dia tidak bisa menyembuhkan Liu Li. Sementara itu kondisi Liu Li semakin memburuk, sehingga mau tidak mau mereka pun memanggil Tetua Yeping. Tanpa butuh waktu lama Tetua Yeping pun tiba di sana. Dia sangat marah ketika mengetahui mereka memanggil Perishuya untuk mengobati Liu Li. Dengan kultivasi yang dimiliki Tetua Yeping saja, dia tidak sanggup menyembuhkan Liu Li. Apalagi Perishuya yang masih seorang junior. Hal itu tentu hanya akan membuang-buang waktu untuk merawatnya. Sehingga membuat racun di tubuh Liu Li semakin ganas. Tuan Muda kedua Lei mengatakan, jika di Tanah Selatan tidak bisa disembuhkan oleh Perishuya, maka tidak ada lagi orang yang bisa melakukannya. Tetua Teping lalu berkata jika racun iblis serigala memang sangat ganas, tapi jenius dari sekte pedang surgawi bernama Lin Feng bisa mengatasinya. Untuk itu dia pun mengajak mereka pergi menemui pemuda tersebut. Sambil memberi hormat Tetua Yeping meminta Lin Feng keluar dari pengasingannya. Hal itu tentu membuat dua pemuda di belakangnya itu merasa heran. Mereka berkata jika identitas Tetua Yeping sangat terhormat, jadi sangat tidak pantas jika dia merendahkan diri di sana. Pendekar Sang juga menambahkan, jika mungkin saja keberhasilan Lin Feng sebelumnya hanyalah kebetulan saja. Perkataannya itu membuat Tetua Yeping marah. Pria tua itu berkata jika Lin Feng tidak pantas untuk dipermalukan. Sementara itu di dalam, Lin Feng terbangun dari kultivasinya. Dia teringat jika dia harus melakukan pengobatan untuk Liu Li. Sedangkan di luar, Tuan Muda kedua mulai kesal, karena bisa-bisanya Lin Feng membuat mereka menunggu lama. Menurut mereka Lin Feng ini sangat sombong. Tapi Tetua Yeping tidak peduli, dia tetap memohon agar Lin Feng segera keluar dari pengasingan untuk membantu. Dan akhirnya jagoan kita ini pun keluar. Tapi scene ini juga mengakhiri episode 146 kali ini. Tunggu kelanjutannya, dan mohon maaf jika terjadi kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu.